kemarin tuh juga ada yang itu, dia di perusahaan swasta Mbak biasanya. Mereka langsung direkrut sih Mbak. Jadi mereka di sana, mungkin yang dari pihak perusahaan melihat kayaknya mahasiswa Polinela organisasi ini kayaknya cocok dia. Kan mereka sudah biasa dilatih di kampus ya Mbak ya. Mereka lihat pekerjaannya seperti itu, dia kebetulan PKL-nya di ini Mbak, industri yang membuat alat mesin pertanian Mbak. Pihak perusahaan langsung ngomong, ini mahasiswanya saya rekrut Pak ya. Langsung kontrak sih Mbak ternyata itu. Jadi mereka ada yang sudah tekan kontrak. Jadi ini ya udah, sekarang udah langsung kerja mereka itu gitu Mbak. Selamat pagi Sobat Polinela. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Wahyu Kamilatul Fauziyah yang akan memandu untuk mengenal lebih dekat salah satu prodi di Politeknik Negeri Lampung, yaitu program studi Mekanisasi Pertanian. Bersama saya sekarang sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Imam STP MSI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh Pak kita sapa dulu Sobat Polinela? Selamat pagi Sobat Polinela. Ya, Pak Imam ini adalah Ketua Prodi Mekanisasi Pertanian dan kabarnya sudah cukup lama ya Pak di Mekanisasi Pertanian. Alhamdulillah udah cukup lama Mbak, sekitar hampir 30 tahun lah. Wah luar biasa 30 tahun, berarti waktu itu saya belum lahir tuh Pak. Kayaknya gitu ya. Nah, berarti kita benar-benar menghadirkan sosok narasumber yang tepat nih Sobat Polinela untuk kita mengupas lebih jauh lagi tentang program studi Mekanisasi Pertanian. Baik Pak, berbicara tentang mekanisasi pertanian nih Pak, mungkin boleh nggak Pak diceritakan kepada kita, kepada Sobat Polinela, apa sih Pak program studi Mekanisasi Pertanian ini? Apa saja yang dipelajari secara umum di Prodi Mekanisasi Pertanian? Oke, makasih Mbak Wahyu. Jadi program studi Mekanisasi Pertanian itu adalah salah satu prodi ya yang ada di Polinela, yang umurnya ya udah cukup lah ya kira-kira, kan sejak Polinela berdiri, Mekanisasi Pertanian juga berdiri gitu ya. Nah di sini sebenarnya Mekanisasi Pertanian itu apa sih? Ya sebenarnya kalau secara umumnya ya itu adalah penerapan ilmu teknik Mbak, sebenarnya ilmu teknik untuk pertanian gitu loh. Jadi teknik pertanian gitu sebenarnya itu. Nah di sini yang dipelajari apa saja? Yaitu tadi kalau di kita berkaitan dengan alat-alat pertanian. Alat pertanian apa saja? Jadi kita ada 3 lah paling tidak Mbak ya. Ada 3 cabang gitu yang dipelajari. Pertama adalah mengenai alat mesin prapanen, alat mesin pasca panen, sama perbengkelan pertanian. Nah dalam alat pertanian prapanen itu kalau kita lihat mungkin kali ini ya di desa-desa gitu ya, kita sudah sering melihat bahwa petani itu kalau mengolah tanah kan sudah jarang ketemu menggunakan kerbo Mbak ya, mereka sudah menggunakan traktor. Nah itu yang kita belajar nanti Mbak. Jadi bagaimana traktornya sendiri, bagaimana peratannya juga kan gitu. Terus kalau misalnya untuk proses pengeringan Mbak, kalau kita lihat dulu petani itu mengeringkan gabah dia dijemur, tapi sekarang kan kalau misalnya hujan bagaimana? Nah itu mereka belajar juga bagaimana proses pengeringan tadi itu gitu ya. Terus untuk perbengkelan pertanian, nah mereka belajar kalau misalnya ada traktor itu rusak, terus dandanya kemana? Kan nggak mungkin ke showroom kan Mbak ya, buat traktor harus ke sana. Nah mereka harus bisa itu, mereka belajar itu tentang bagaimana merawat traktor, terus juga implemennya Mbak. Jadi kalau yang di belakang traktor namanya implemen ya Mbak ya. Nah itu ada namanya bajak singkal, bajak piring, garu dan sebagainya. Mereka belajar itu juga gitu loh. Jadi belajar bagaimana merawatnya dan membuatnya itu Mbak. Baik, dari gambaran Bapak tadi nih Pak, sepertinya mekanisasi pertanian ini program studi yang manly banget, atau sebenarnya di balik itu woman friendly juga? Ada nggak sih Pak mahasiswa yang juga dari kalangan perempuan? Iya Mbak, betul memang. Ya kesannya kalau misalnya itu ilmu teknik ya Mbak ya, kan kesannya isinya cowok-cowok semua gitu ya. Tapi kenyataannya enggak loh Mbak di kita itu. Jadi kalau dari beberapa angkatan yang kita itu, ya biasanya ada cewek itu ada paling enggak ya 5 orang, 6 orang gitu Mbak, dari sekitar 30 orang gitu loh. Jadi mereka tetap belajar juga gitu, dan menarik juga mereka bisa menikmati di situ ternyata gitu loh. Gitu. Ya berarti ada ya Pak. Nah,
Kabar gembira nih untuk Sobat Polinela, ternyata prodi mekanisasi pertanian ini tidak mengkotakkan gender. Maksudnya bagi Sobat Polinela yang dari kalangan perempuan bisa bergabung di mekanisasi pertanian Bener, gitu Mbak. ya Pak. Iya. Baik Pak, tadi kita sudah bahas nih gambaran umum tentang mekanisasi pertanian. Kemudian kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat ya Pak. Iya. Terkait nilai manfaatnya, apa sih Pak manfaat mekanisasi pertanian ini dalam kehidupan sehari-hari begitu Pak? Wah iya betul Mbak itu. Memang kalau kita misalnya ada program studi yang nggak bermanfaat, tentunya untuk apa kan gitu ya. Nah kita juga tentunya banyak manfaatnya Mbak. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi katakanlah orang di sawah tadi itu mau mengolah tanah, ini traktornya mogok atau kinerja traktornya kurang bagus, gimana? Nah itulah kita memberikan manfaat itu. Jadi bagaimana supaya traktor itu memberikan kinerja yang terbaik kan gitu, sehingga bisa meringankan kerja petani gitu loh. Jadi manfaat kita ya tadi memudahkan atau kan bisa meningkatkan derajat hidup petani sebenarnya Mbak. Jadi petani nggak perlu susah-susah nyangkul ya. Jadi sudah ngolah tanah aja udah tinggal duduk aja. Kalau misalnya pakai traktor besar udah dia nyaman duduk. Bisa mengkeringkan gabah nggak perlu mereka harus mengeringkan panas-panasan di sana, bisa menggunakan alat pengering gitu. Jadi sebenarnya tujuan atau manfaat dari mekanisasi pertanian itu adalah keberadaannya adalah membantu sebenarnya, membantu petani dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan juga meningkatkan kapasitas dari produk petani sendiri itu Mbak. Baik, luar biasa sekali ini nilai manfaatnya ya Pak. Baik Pak, lanjut boleh ya Pak? Boleh silakan. Tadi kita sudah bahas tentang mata kuliahnya, program studi mekanisasi pertanian. Lalu ketika kita mau memilih program studi nih Pak untuk mata kuliah, tentu kita akan memikirkan prospek nih ke depannya. Kira-kira lulusan program studi mekanisasi pertanian ini prospek pekerjaannya nanti di masa depan bagaimana Pak? Iya benar Mbak. Jadi tujuan kita sebenarnya kalau kuliah itu kan nanti mau jadi apa kan gitu ya. Betul. Jadi nggak mungkin kita kuliah ngambil prodi tertentu yang nggak jelas tujuannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini Mbak ya, jadi di beberapa kemarin itu kita lihat ada rekrutmen ini Mbak, PNS gitu ya, PNS untuk tenaga D3 mekanisasi pertanian. Mereka ditempatkan sebagai ini teknisi Mbak, teknisi di laboratorium pendidikan. Jadi di kampus-kampus besar itu mereka membutuhkan itu Mbak, membutuhkan teknisi bidang pertanian karena untuk melayani kegiatan praktek. Jadi artinya dibutuhkan juga di pendidikan dan juga di pemerintahan gitu ya. Terus yang kedua bisa juga di ini Mbak swasta itu. Jadi kalau kita lihat di Lampung ya, khususnya di Lampung ini perkebunan kan sangat banyak Mbak ya. Perkebunan tebu itu kalau kita lihat ada berapa aja, kayaknya yang besar di Lampung lah menurut saya, perkebunan lahan kering itu ya. Terus juga ada perkebunan sawit, ada perkebunan karet, dan banyak lagi perkebunan yang lain. Tentunya lahannya kan cukup luas Mbak ya. Lahannya itu nggak cuman ya 2 hektar, 3 hektar, tapi sudah ribuan loh Mbak sebenarnya Mbak lahan-lahan perkebunan yang ada di Lampung itu. Jadi kalau kita lihat lahan perkebunan tebu itu yaitu sekitar mungkin ada yang 20.000 hektar, ada yang sampai 26.000 hektar. Nanas juga sama. Nah, mereka itu kan membutuhkan tenaga-tenaga terampil Mbak di bidang mekanisasi pertanian gitu loh. Nah, dengan melihat prospek seperti itu, tentunya ya keberadaan mekanisasi ya sangat diperlukan gitu loh. Siapa yang mau bekerja di situ kalau nggak terampil tentang peralatan mekanisasi pertanian. Jadi yang kedua tadi di perusahaan swasta Mbak. Perusahaan swasta sangat memungkinkan dan beberapa informasi yang beberapa ini sering ada info dibutuhkan tenaga bidang mekanisasi pertanian untuk ditempatkan di perkebunan ya untuk berkaitan dengan peralatan tadi. Terus juga yang ketiga Mbak, jadi kan kita itu mahasiswa selain belajar tentang alat mesin pertanian prapanen, pasca panen, mereka kan tadi belajar tentang perbengkelan Mbak ya. Nah, perbengkelan itu tentunya mereka akan mendesain alat ya. Alat itu tadi desain. Selain itu juga dia merawat juga. Untuk mendapatkan ilmu ini mereka harus belajar. Setelah mereka belajar, bisalah mengerjakan hal-hal tadi. Nah, itulah bisa dibuat untuk wirausaha Mbak sebenarnya Mbak. Jadi beberapa alumni dari mekanisasi pertanian ada yang memang punya wirausaha di bidang perbengkelan Mbak. Jadi karena mereka punya ilmu itu, ya bagaimana menerapkannya itu. Jadi ada 3 kalau saya lihat, berarti ada yang kerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri ya, juga di perusahaan swasta yang cukup banyak di Lampung, dan juga wirausaha Mbak, jadi mandiri itu. Jadi kita nggak tergantung
mendapat pekerjaan dari orang lain, tapi udah bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Itu Mbak. Baik, saya notice tadi nih Pak, ternyata lulusan program studi mekanisasi pertanian itu tidak hanya disiapkan untuk menjadi job seeker atau pencari pekerjaan gitu ya Pak, Iya tapi betul. mereka juga bisa menjadi job creator atau menciptakan lapangan kerja. Salah satu contohnya Betul. tadi yang wirausaha itu ya Pak. Iya. Ya, menarik sekali nih Sobat Polinela. Baik Pak, tadi itu saya kepikiran nih Pak, kan program studi mekanisasi pertanian. Sebenarnya ada nggak sih Pak berhubungan dengan ilmu pertanian itu sendiri, kemudian dengan ilmu mesin, lalu sistem informasi? Oh iya itu Mbak. Tentunya ada sangat erat Mbak ya. Jadi keberadaan mekanisasi itu ada karena ini adanya bidang pertanian Mbak. Kalau pertanian nggak ada mungkin mekanisasi juga nggak ada. Untuk apa kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita keberadaannya kan membantu petani tadi itu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi petani itu katakanlah apalagi zaman sekarang Mbak ya. Zaman sekarang itu kan untuk mencari tenaga kerja di bidang pertanian ya. Itu sudah sangat sulit. Misalnya untuk tenaga panen. Panen tentunya orang kesulitan sekarang itu. Apalagi kalau misalnya panen padi di sawah aja. Itu beberapa udah kesulitan mencari tenaga kerja. Maka diperlukanlah alat-alat tadi yaitu alat-alat untuk pasca panen Mbak ya. Alat pasca panen itu diperlukan masuklah ke sana. Alat itu. Sehingga apa ya ya itulah ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah alat-alat tadi itu. Terus untuk ini apa Di itu bidang mesin, mesin ya tadi ya. Oh iya di bidang mesin ya. Jadi kalau kita melihat alat prapanen tadi bisa berupa traktor dan sebagainya. Jadi ada hubungannya dengan itu sekali apa mesin. Karena basicnya adalah mesin ya. Jadi kalau saya lihat itu penerapan ilmu teknik khususnya teknik mesin untuk pertanian gitu loh. Jadi mahasiswa itu untuk bisa menguasai bagaimana untuk misalnya mengoperasikan traktor atau membuat komponen mesin traktor atau merawat traktor, mereka harus paham itu Mbak. Jadi kita ajarkan mereka itu beberapa hal yang berkaitan dengan teknik mesin. Terus juga dengan sistem informasi tadi Mbak ya. Jadi kita ya zaman sudah modern, tentunya kan kalau kita lihat beberapa bangunan misalnya bangunan greenhouse gitu ya atau bangunan gudang. Itu kan kadang kita mau mengontrol berapa sih suhu di dalam ruangan itu, berapa sih sebenarnya kelembapannya dan sebagainya. Itu kan perlu ini Mbak teknik informasi. Artinya kita belajar tentang instrumentasi untuk membuat alat yang bisa memantau suhu di dalamnya yang berbasis IoT gitu ya tentunya ya. Jadi kalau saya kembalikan lagi, jadi kita dengan pertanian itu sangat erat karena memang harus ada pertanian dulu, baru kita ada. Terus juga dengan teknik mesin karena kita menerapkan ilmu teknik untuk pertanian, ya belajar tentang ilmu tekniknya sendiri. Walaupun juga belajar ilmu listrik juga sama Mbak. Kita belajar itu dan juga belajar tentang teknik informasi tadi itu Mbak. baik, ternyata memang benar ya Pak, kalau kita tidak kenal, makanya kita tidak sayang. Makanya kita Iya. sekarang kenalan dulu nih, Sobat Polinela. Ulasan Bapak tadi, gambaran yang Bapak berikan tadi tuh cukup merubah paradigma saya gitu Pak. Mungkin secara umum juga Sobat Polinela selama ini berpikiran atau ada beberapa paradigma konservatif, paradigma negatif yang menganggap sesuatu yang berhubungan dengan pertanian itu mungkin sesuatu yang hanya mainnya di sawah, cuma berlumpur atau tidak prospek ke depannya, bahkan suatu program studi yang tidak bonafit begitu ya Pak. Tapi Iya. dari gambaran Bapak tadi ternyata mekanisasi pertanian ini justru multidisiplin ilmu yang terintegrasi antara ilmu pertanian, ada mesinnya di sana juga sistem informasi begitu ya Pak. Iya. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Terus Pak, untuk keahlian nih Pak, untuk skill yang akan dihasilkan atau nanti lulusan program studi mekanisasi pertanian ini harus memiliki skill atau kemampuan apa saja begitu Pak? Oke Mbak, jadi setiap alumni yang lulus ya dari mekanisasi pertanian tentunya dibekali paling enggak ada dua lah Mbak ya. Ada namanya hard skill sama soft skill ya. Hard skill itu adalah yang kelihatan, yang bisa kita lihat, bisa kita ukur gitu ya, bisa kita ukur. Tapi kalau yang soft skill nggak kelihatan, tapi sebenarnya juga bisa diketahui juga. Jadi untuk menciptakan tadi Mbak kompetensi-kompetensi yang kita coba tadi di awal sampaikan ya. Jadi misalnya untuk keterampilan katakanlah untuk mengetahui alat mesin prapanen, mereka harus bisa mengoperasikan Mbak. Jadi kita itu
punya traktor di belakang itu Mbak, itu mereka tempat untuk mereka berlatih. Traktornya bukan traktor kecil loh Mbak kita. Traktor kita itu ya seperti traktor yang ada di industri pertanian. Jadi traktornya ya ada yang ukuran 45 HP ada yang 90 HP ada loh Mbak itu. Itu yang biasa dipakai untuk di perkebunan besar loh itu ada. Mereka itu sudah dilatih ke sana Mbak, terampil untuk mengoperasikan traktor. Jadi bagaimana menjalankan traktor ini gitu loh. Jadi suatu saat kalau misalnya mereka kerja ya nggak kaget gitu ya. Kenapa? Karena sama dengan di kampus gitu loh. Jadi mereka itu walaupun cowok cewek mereka tetap berlatih itu bagaimana mengemudi traktor. Setelah mengemudi di jalan raya mereka harus bisa juga mengolah tanah Mbak, masuk ke lahan. Mengolah tanah ya menggunakan bajak yang ukurannya besar gitu ya. Mengolah tanah itu bagaimana menghitung kapasitasnya, bagaimana untuk menghitung slipnya, bagaimana melihat kualitas tanah yang baik setelah diolah dan sebagainya. Terus bagaimana memasang implement itu mereka bisa semua. Jadi keterampilan itulah yang saya katakan sebagai hard skill-nya. Itu untuk yang bidang prapanen tadi, salah satunya seperti itu. Jadi bisa mengoperasikan traktor, bisa merawatnya, bisa juga untuk mengolah tadi ya, memakainya, terus merawatnya juga. Itu ya salah satu misalnya untuk yang prapanen. Terus untuk yang pasca panen juga sama Mbak. Mereka kan kalau bisa pasca panen tadi contohnya misalnya kan banyak pasca panen itu ya bisa mulai dari pengeringan ya, perontokan misalnya, pengecilan ukuran dan sebagainya. Bisa kita ambil pengeringan saja. Pengeringan itu mereka kan harus bisa mengukur bagaimana cara mengukur kadar air gitu. Misalnya padi ini habis dipanen, mau dikeringkan seberapa, bagaimana caranya dan sebagainya. Mereka diajari semua itu. Jadi cara mengukurnya, cara mengeringkan dan sebagainya diajari semua. Itu adalah sebagai keterampilan di bidang pasca panen gitu ya, salah satunya gitu ya. Tentu yang lain banyak tadi. Terus di bidang yang perbengkelan Mbak, perbengkelan itu kan tadi berkaitan dengan desain ya, desain itu. Jadi kita itu ada kegiatan yang memang dia harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan teknik tadi. Jadi kita punya bengkel Mbak, bengkelnya juga cukup besar. Jadi mereka bisa praktek itu ya benar-benar praktek beneran seperti di bengkel beneran gitu ya. Nah, mereka diajari misalnya cara menyambung logam ya Mbak ya. Harus menggunakan las kita ada, las listrik ada, las asetilin juga ada. Terus bisa juga kerja bubut Mbak, mereka bisa juga diajarin itu. Dan juga kita punya alat yang ya mungkin canggih Mbak ya, artinya yang baru ya. Jadi kalau misalnya kerja mesin bubut atau press itu kita punya alat itu CNC Mbak, jadi bisa dikendalikan dengan komputer. Kita punya itu. Jadi mereka dikenalkan juga dengan alat-alat yang udah baru gitu Mbak. Itu mungkin Mbak. Baik Pak, tadi luar biasa sekali. Maaf sebentar ada yang kurang tadi Pak, ya. boleh, Pak, Tadi silakan kan masih ini ya. Tadi yang hard skill ya, tadi yang belum. Soft skillnya belum yang tadi belum saya sampaikan. Tadi kan pertanyaan Mbak Wahyu tadi kan soft skillnya apa kan gitu. Soft skill itu adalah kemampuan yang tidak terlihat Mbak. Ini adalah bakat sebenarnya ya. Bakat dari masing-masing kita. Tapi bakat itu menurut saya sih bisa dilatih Mbak. Bisa dilatih misalnya yang biasanya malas gitu ya, biasanya nggak disiplin, kita bisa dilatih juga disiplin gitu. Nah, dibentuknya di Polinela itu dibentuk Mbak. Jadi kita itu ada kegiatan namanya apel Mbak, apel pagi khusus mahasiswa. Itu nggak semua kampus loh Mbak ada Mbak. Terutama di kampus-kampus lain itu belum tentu ada itu. Jadi kita benar-benar mengajari bagaimana membentuk mental mereka supaya disiplin gitu loh. Mahasiswa disiplin ya mereka kalau hari Senin pagi itu apel, jam 7 itu mereka sudah harus di kampus, ikutin apel, diberikanlah pengarahan oleh pembina apel. Terus sama hari Jumat Mbak, jadi masih 2 kali kita, 2 kali berikan pembina apel. Tujuannya tadi apa? Untuk melatih mereka supaya disiplin Mbak. Karena kalau misalnya kita bekerja itu yang dibutuhkan kan bukan hanya pinternya Mbak ya. Tapi kalau misalnya pinter tapi nggak disiplin kan percuma. Pas kita butuhkan orangnya nggak ada, wah itu percuma juga. Jadi mereka itu dibentuk seperti itu Mbak, dilatih bagaimana taat sama aturan. Itu ya, itu adalah sebagai bentuk ini Mbak sebenarnya. Bentuk dalam salah satu soft skill mentaati peraturan. Terus soft skill yang lain apa Mbak? Ada banyak itu ya. Jadi misalnya kegiatan praktikum. Praktikum itu kadang mereka akan dibagi satu kelompok kan 4 orang Mbak. Udah dari situ kita ini silakan 4 orang siapa jadi ketuanya mengkoordinir kegiatan itu. Artinya melatih mereka bagaimana mereka bisa mengelola kelompok tadi itu. Terus juga ini ya Mbak sebenarnya ada kegiatan yang kita itu ujung-ujungnya nih ya target akhirnya itu kegiatan proyek mandiri Mbak, mungkin di mata kuliah Mbak ya. Jadi mata kuliah itu sebenarnya banyak gitu ya. Jadi mata kuliah itu ujung-ujungnya di proyek mandiri nanti. Ada proyek mandiri itu apa? Kegiatan semacam proyek Mbak bagi mahasiswa itu diberikan di semester 5. Mereka menerapkan semua ilmu yang telah diberikan pada saat semester 1 sampai 4. Nah itu diberikan semua. Penerapan semester 5. Mereka harus bisa membuat menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, di masyarakat gitu Mbak ya.
Misalnya di masalah contohnya, misalnya alat perontok misalnya. Kok perontokan padi di sana nggak efektif ya? Mereka melihat itu, nah bagaimana menyelesaikannya? Mereka harus bisa mendesain alatnya dulu, Mbak. Mendesain alatnya dulu. Terus setelah mendesain, terus baru menghitung berapa kebutuhan bahannya. Setelah tahu kebutuhan bahannya, bagaimana membuatnya. Setelah membuatnya, bagaimana mereka harus bisa mengujinya. Nah, itu semua diberikan, Mbak, diberikan semua sehingga mereka itu mendapatkan keterampilan seperti itu. Jadi keterampilan itu sebagai keterampilan soft skill, jadi mengelola itu. Terus juga kemampuan untuk presentasi, Mbak. Kita ada mata kuliah itu yang memang dia namanya teknik penulisan, Mbak ya. Dan penulisan sama pragmatik itu mereka harus bisa menyampaikan di depan forum, di depan teman mereka gitu ya, bagaimana cara berdiskusi. Jadi presentasinya bagaimana cara presentasinya. Terus cara menjawab pertanyaan bagaimana. Terus mengendalikan emosi selama diskusi bagaimana. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk soft skill yang kita ajarkan selama di kampus, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Tadi saya cukup tertarik nih. Ternyata skillnya itu bukan cuma hard skill, tapi juga ada soft skill yang mana kita sudah sama-sama tahu bahwasanya soft skill itu sangat vital begitu ya Pak. Iya. Apalagi untuk di dunia kerja begitu. Saya penasaran nih Pak, kan tadi Bapak mengatakan bahwasanya tidak semua kampus nih tadi yang menerapkan apel dan lain-lain. Ada nggak sih Pak cerita nih dari alumni yang mengakui gitu bahwasanya alumni dari prodi mekanisasi ini memang disiplin atau bagaimana gitu Pak? Iya, Mbak. Jadi itu alumni itu kan pernah saya ketemu di bandara, Mbak. Dia itu alumni mekanisasi, Mbak ya. Dia bekerja di perkebunan di kelapa sawit di Kalimantan. Kemudian dia dapat kesempatan untuk cuti, dia bisa pulang ke Lampung. Ketemulah si saya di Jakarta, Mbak. Ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Ternyata di perkebunan itu jam 5 pagi itu Pak, kan sebagai, kalau alumni kita kan sebagai supervisor, Mbak ya. Dia adalah sebagai tenaga menengah. Dia mengumpulkan orang-orang, Mbak, yang akan bekerja di lapangan itu dikumpulkan dulu, apel dulu. Jadi itu apel dulu jam 5 pagi, Mbak. Apel dulu, setelah apel barulah mereka bekerja. Jadi yang memimpin adalah alumni kita, Mbak. Nah, terus saya tanya-tanya gimana manfaatnya apel selama Anda kuliah di Polinela? Sangat bermanfaat, Pak, katanya gitu. Kenapa? Ternyata saya terbiasa untuk melatih mengumpulkan mereka dengan terbiasa itu, maka saya tidak kesulitan. Karena alumni yang tadi itu bercerita bahwa juga di sana itu ada juga yang supervisor dari kampus lain, Mbak. Kampus lain. Nah, karena dia nggak terbiasa untuk disiplin, Mbak ya. Mereka nggak kerasan, Mbak. Pindah. Jadi gitu. Jadi mereka pindah. Saya tanya, kenapa dia pindah? Kayaknya nggak betah, Mbak. Dia nggak biasa untuk bangun pagi, apel dan sebagainya nggak biasa gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya, Mbak. Baik, terbentuknya skill itu juga karena habit berarti ya Pak. Iya. Nah, untuk mendukung skill dari mahasiswa tadi nih Pak, tentunya kita menyiapkan sebuah kurikulum dan mata kuliah yang diberikan. Mungkin boleh nggak Pak kasih kita gambaran nih bagaimana kurikulum dan mata kuliah di program studi mekanisasi pertanian? Iya, Mbak. Jadi untuk kurikulum yang dibentuk itu kan tentunya kita mengacu pada ini ya Pak ya, aturan nasional gitu ya. Standarnya adalah standar kompetensi yang mengacu pada KKNI ya kalau kita namanya ya. Kalau kita D3 itu masuknya di level 5, Mbak ya. Level 5. Level 5 itu adalah penjenjangan di KKNI-nya itu. Kurikulum kita pembentukannya ya kita tentunya melibatkan pihak stakeholder ya. Stakeholder itu adalah pihak yang pengguna kita gitu ya. Jadi kita undang dari perkebunan waktu itu untuk membantu apa sih masukan untuk kurikulum kita supaya nanti yang kita berikan ke mahasiswa itu nanti bermanfaat untuk perusahaan kan gitu. Nah, dengan ada masukan-masukan itu kita olah lagi di kita, terus kita akhirnya ini Mbak muncullah jumlah SKS-nya 112 kan minimal kalau diploma 3 itu kan 110 ya, kita ambil 112. Nah di situ kita susun beberapa mata kuliah memang ya sebarannya ya sesuai dengan apa yang standar dari pemerintah. Ada mata kuliah wajib ya yang kita biasanya disimbolkan dengan PDU kalau kita simbolnya ya. Mata kuliah wajib itu seperti ada PKN ya, Pancasila, agama, jadi wajib harus ada itu ya. Terus selain itu ada juga mata kuliah yang memang dasar gitu ya, dasar di Polinela. Seperti misalnya ada mata kuliah teknik penulisan, ada mata kuliah PKL, ada mata kuliah proyek mandiri itu mata kuliah yang memang wajib dari Polinela. Terus ada juga mata kuliah dasar. Artinya sebelum mereka masuk ke mata kuliah yang diajarkan di
prodi mekanisasi, mereka harus belajar itu juga. Misalnya mata kuliah ilmu tanah, Mbak. Tadi ya hubungannya tadi ya tanaman dengan tanah. Jadi mereka belajar tanah. Belajar juga tentang pengantar budaya tanaman. Mereka belajar juga seperti apa sih tanaman seperti itu. Terus belajar juga tentang klimatologi, karena berkaitan dengan iklim dan sebagainya itu. Itu belajar juga. Nah, terus barulah masuk kita mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi kita, Mbak. Kompetensi yang ada di Polinela di mekanisasi gitu ya. Mata kuliah kompetensi seperti itu tadi. Menggambar teknik. Menggambar teknik itu kita berikan materinya sekarang itu sudah menggunakan komputer, Mbak. Jadi berbasis komputer semua, jadi menggunakan AutoCAD, sama juga mata kuliah menggambar inventor juga kita ajarkan. Jadi selain mereka dibekali CAD yang umum digunakan di perusahaan, mereka inventor juga bisa. Itu untuk desain. Jadi desain untuk gambar 2D dan 3D. Terus juga ada mata kuliah perancangan alat mesin, Mbak. Jadi mereka kalau namanya membuat alat mesin kan harus tahu lah komponen apa, berapa ukuran sebagainya. Mereka diajarkan juga itu perancangan alat mesin. Terus juga mereka diajarkan juga mengenai ekonomi teknik. Nah, jadi kalau misalnya menghitung ini layak enggak sih sebenarnya dan sebagainya, itu kelayakan ya, itu ekonomi teknik. Itu yang berkaitan dengan perbengkelan nanti ya. Terus juga perbengkelan sendiri ada tadi namanya teknologi mekanik, Mbak. Teknologi mekanik itu kita berikan 1-2 kali gitu ya. Mereka belajar bagaimana kerja di bengkel, ada kerja bangku, ada kerja las, kerja bubut dan sebagainya. Mereka harus dasar itu harus bisa semua. Jadi seperti kalau misalnya mahasiswa di siswa SMK mesin lah, makanya tadi ada hubungannya dengan start dengan mesin gitu ya. Terus juga ada mata kuliah yang lainnya, pendidikan mekanik berkaitan dengan ini, pendidikan mekanik dengan motor bakar, Mbak, itu ada. Jadi bagaimana kalau misalnya traktor nanti pas jalan di tengah lahan, mogok misalnya, kan mereka harus bisa. Atau merawatnya, ada juga mata kuliah pemeliharaan dan perawatan. Ada juga mata kuliah K3, semuanya, jadi kalau misalnya kita bekerja dengan alat mesin pertanian terlalu nggak aman kan ya, risikonya bahaya. Jadi mereka juga belajar tentang itu. Terus belajar tentang tadi alat mesin prapanen, Mbak ya, tadi kan perbengkelan tadi. Prapanennya itu berkaitan dengan pengolahan tanah. Jadi mereka setelah tahu mata kuliah tanah seperti apa, bagaimana mengolahnya. Mengolahnya menggunakan apa? Jadi kita menggunakan tadi misalnya menggunakan bajak singkal atau menggunakan bajak piring dan sebagainya. Mereka diajarkan semuanya itu, termasuk bagaimana mengolah tanah ya tadi ya, dalam mata kuliah itu alat mesin budaya pertanian 1 dan 2 itu. Terus juga ada mata kuliah ini berkaitan dengan pasca panen ya. Pasca panen tentunya ya berkaitan dengan tadi misalnya bagaimana misalnya mengecilkan ukuran dari ukuran besar menjadi kecil, atau mengeringkan bahan, atau juga misalnya untuk mengupas kulit, misalnya kulit kopi bagaimana cara mengupasnya. Mereka diajarkan semua seperti itu. Tadi ada mata kuliah teknik pasca panen. Nah, setelah dapat semua itu, ya itu tadi di semester akhir tadi ada mata kuliah yang memang itu ya, ujung-ujungnya adalah dari semua itu mendukung ke sana loh, namanya proyek mandiri tadi. Jadi mereka itu bekerja berkelompok, menyelesaikan masalah di lapangan, terus mereka harus presentasi sampai mereka membuat alat dan jadi dipresentasikan, jadilah laporan. Jadi lengkap, Mbak, itu yang kita sampaikan di sana. Itu, Mbak. Baik, Pak, saya ternotis nih, Pak, dengan yang namanya tadi proyek mandiri gitu ya, Pak. Itu adalah sebuah mata kuliah. Kemudian outputnya adalah sebuah proyek alat mesin pertanian gitu ya, Pak? Iya. Oh, berarti mereka itu melihat langsung masalah yang ada di masyarakat, kemudian mereka konsepkan solusinya, lalu mereka desain dan tercipta alat begitu, Pak? Iya, jadi betul, Mbak. Luar biasa ya, Pak. Jadi untuk yang mata kuliah tadi yang proyek mandiri ya seperti ini, Mbak, misalnya di masyarakat ya, kebetulan biasanya itu sasarannya ya mereka yang di masyarakat sekitar misalnya. Di sana ternyata ada misalnya orang melihat pengeringannya, komoditi pertanian kok dijemur hanya di lantai saja gitu, kan tercemar, Mbak. Terus kalau misalnya malam, berarti kalau kehujanan. Nah, mereka yang sampai muncul ide, bagaimana kalau misalnya membuat alat pengering yang hibrid gitu loh. Hibrid itu apa? Jadi menggunakan manfaat matahari juga, tapi malamnya dia bisa kering juga. Mereka punya itu, Mbak. Itu artinya saya jadi teringat nih, Pak, salah satu kutipan nih dari Duta Petani Milenial, bahwasanya jangan mengutuk kegelapan, tapi nyalakanlah lilin, lalu ciptakanlah seberkas cahaya. Nah, sepertinya tadi tepat tuh, Pak, untuk sebuah hasil yang mereka berikan dari mata kuliah proyek mandiri begitu ya, Pak. Baik, Pak, tadi itu adalah mata kuliahnya. Kemudian untuk metode belajarnya sendiri, sistem belajarnya itu yang mengajar dari mana saja. Terus ada nggak sih, Pak, seperti PKL, lalu ada nggak, Pak, di program studi mekanisasi pertanian ini semacam teaching factory-nya begitu, Pak?
Oh iya Mbak. Jadi untuk teknik pengajarannya kita ya. Jadi kalau di Politeknik Negeri Lampung di Pengajian Pertanian kan vokasi ya kita ya, itu bobot untuk prakteknya kan lebih besar Mbak ya. Jadi lebih besar prakteknya 30-70 atau 40-60 lah ya, seperti itu biasanya. Artinya bobot prakteknya lebih besar. Jadi kalau misalnya di kampus lain mungkin masuk itu belum tentu praktek kan. Kalau kita bisa masuk hari Minggu pertama, hari pertama itu langsung praktek. Jadi itu. Jadi kita udah terjadwal 16 kali pertemuan. Harus terpenuhi praktek itu gitu loh. Kalau misalnya praktek nggak terpenuhi, harus diganti gitu ya. Tetap harus 16 kali pertemuan itu. Itu dalam rangka tadi meningkatkan soft skill, hard skill mahasiswa tadi itu. Terus untuk pengajarannya Mbak, kita itu kan tadi untuk praktek itu kita punya lab Mbak, ada lab komputer, itu untuk yang belajar nanti AutoCAD tadi ya, AutoCAD di sana untuk menggambar. Terus juga ada lab mekanisme pertanian, itu tempat untuk praktek-praktek katakanlah untuk teknik pasca panen, energi listrik di sana. Terus yang ada kita punya lab logam dan otomotif ya. Di lab logam dan otomotif ada dua sebenarnya. Lab logamnya sendiri yaitu untuk proses ini ya, produksi ya. Jadi belajar las, belajar tentang bubut, belajar kerja bangku dan sebagainya di lab logam. Terus otomotifnya juga ada. Jadi kita mesin traktor dibongkar Mbak. Bongkar nanti pasang lagi. Mereka berkelompok seperti itu. Terus bagaimana misalnya merawat motor bakar ya, motor bakar ya tentunya traktor tadi ya dan juga motor bakar yang lain. Bagaimana mereka bisa merawat itu. Nah, jadi kalau misalnya ada problema di lapangan, mereka bisa. Dan itu dibimbing bukan oleh Mbak, bukan oleh asisten loh Mbak ya. Kalau di kita itu yang bimbing adalah namanya PLP Mbak. PLP itu Peranata Laboratorium Pendidikan atau teknisi juga sama ya. Jadi sebenarnya beda teknisi sama PLP. Jadi itu istilah PLP tadi yang membimbing mahasiswa praktek. Jadi kita dibimbing oleh itu. Biasanya untuk satu mata kuliah dibimbing 2 orang untuk yang tenaga pembimbing di lapangannya, dan dosen juga ikut terlibat. Jadi yang membimbing mahasiswa itu 4 orang sebenarnya. Nah makanya mereka rupanya terampil itu kalau misalnya ada kesulitan, mereka bisa menanyakan ke dosennya atau yang ke PLP-nya tadi. Terus selain itu Mbak, selain diajarkan praktek seperti itu, mereka juga praktek di ini Mbak ya, di perusahaan Mbak ya, namanya PKL tadi ya. Jadi PKL itu sekarang itu 4 bulan Mbak, 4 bulan. Harapannya apa ya, benar-benar mereka belajar seperti apa sih sebenarnya orang bekerja gitu loh ya. Jadi di lapangan seperti itu. Jadi 4 bulan ya waktu yang cukup lama. Harapannya jadi mereka begitu lulus nanti bekerja ya seperti itulah kerja mereka di lapangan kan gitu. Terus selain itu Mbak, ada juga tambahan wawasan untuk mahasiswa Mbak ya. Jadi kita itu kalau sekarang ada mata kuliah yang diasuh juga oleh orang dari luar Mbak. Misalnya praktisi mengajar ya. Itu kita undang, kita libatkan untuk mengajar, bisa sampai 3-4 kali pertemuan lah mengajar di mata kuliah di kita. Harapannya apa? Ya mahasiswa itu mendapatkan info-info terbaru yang dilaksanakan di lapangan gitu ya. Selain itu juga ada ini Mbak, mata kuliah umum. Mata kuliah umum itu ada kuliah umum ya, bukan kuliah umum, stadium general biasanya itu. Itu kita libatkan semuanya kalau itu. Beberapa angkatan kita libatkan semuanya. Kita undang dari perusahaan, orang dari perusahaan untuk menyampaikan ke kita berkaitan dengan hal-hal yang baru yang memang bisa memotivasi mahasiswa untuk belajar. Itu Mbak. Baik Pak, menarik sekali. Tadi saya mau nanya nih Pak, yang PKL itu artinya mahasiswa kita langsung ke industri begitu ya Pak? Iya. Kalau pengalaman sebelumnya nih Pak, ada nggak sih kemungkinan mahasiswa yang PKL itu langsung gitu Pak direkrut oleh tempat PKL-nya begitu Pak? Oh iya Mbak, benar itu. Jadi memang beberapa tempat PKL ya Mbak ya. Kan kita PKL-nya tadi nyebar Mbak ya. Ada yang di Lampung, ada yang di luar Lampung, ada sampai ke Jawa Mbak ya. Jadi itu beberapa tempat PKL-nya juga macam-macam. Ada yang di perusahaan pemerintah atau yang punyanya BUMN seperti PTB gitu ya. Ada yang memang swasta murni. Biasanya itu kalau kita. Kemarin itu juga ada yang itu. Dia di perusahaan swasta Mbak biasanya. Mereka langsung direkrut sih Mbak. Jadi mereka PKL di sana, mungkin yang dari pihak perusahaan melihat kayaknya mahasiswa Polinela organisasi ini kayaknya cocok dia. Kan mereka sudah biasa dilatih di kampus ya Mbak ya. Mereka lihat pekerjaannya seperti itu, dia kebetulan PKL-nya di ini Mbak, industri yang membuat alat mesin pertanian Mbak. Jadi mereka memang jago gambar. Memang syaratnya harus jago gambar ya, menggambar dulu harus bisa. Mereka itu melihat itu, pihak perusahaan langsung ngomong, ini mahasiswanya saya rekrut Pak ya. Langsung kontrak sih Mbak ternyata itu. Jadi mereka ada yang sudah tekan kontrak. Jadi ini ya udah, sekarang udah langsung kerja mereka itu gitu Mbak. Jadi seperti itu. Itu artinya belum lulus tapi udah ditawari pekerjaan begitu ya Pak? Iya benar.
Wah, luar biasa, itu adalah salah satu bukti bahwasanya diakui begitu ya Pak, mahasiswa program studi mekanisasi pertanian di dunia industri itu benar-benar diakui begitu ya Pak. Iya, benar, Mbak. Baik Pak, menarik sekali pembahasan kita ini. Terus Pak, saya tadi kayaknya pengen nanya, ada nggak sih Pak kayak bentuk kuliah yang didesain dalam bentuk field trip gitu Pak? Oh iya, field trip itu termasuk ini Mbak, apa? Salah satu kegiatan praktikum Mbak ya sebenarnya ya. Jadi praktikum yang dilaksanakan di luar kampus gitu ya, selain PKL tadi itu. Jadi mereka mengunjungi ke perusahaan, ya kita satu angkatan dikirim ke sana ya, pas mata kuliah tertentu. Mereka melihat seperti apa sih sebenarnya untuk kegiatan itu, katakanlah misalnya kegiatan pengolahan tanah gitu ya, pengolahan tanah di perkebunan tebu. Bagaimana itu ngolah tanahnya sampai selesai menjadi. Jadi itu Mbak, biasanya mereka juga ada acara ke sana, kunjungan namanya kunjungan lapang atau field trip. Dan nantinya juga akan dijadikan sebagai tempat PKL kalau mahasiswa memungkinkan mau ke sana gitu. Itu artinya ada variasi dalam metode pembelajaran dan praktikumnya Iya, gitu ya benar Pak. Mbak. Ya, baik. Saya masih banyak nih Pak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, pengen kepo gitu tentang mekanisasi pertanian. Cuma kayaknya kalau diulas semuanya dalam waktu sekarang tidak memungkinkan juga. Tapi saya boleh nggak Pak dapat pertanyaan bonus terakhir gitu Pak? Iya, silakan Saya Mbak. mau nanya nih Pak, khusus untuk mungkin Sobat Polinela nih, ada yang termasuk job scholarship seeker gitu Pak, pencari pemburu beasiswa, Iya. scholarship hunter begitu. Ada nggak sih Pak program khusus nih untuk teman-teman yang mau bergabung di mekanisasi pertanian? Kita menyediakan loh bisa melewati jalur beasiswa begitu Pak. Oh iya, benar tuh Mbak. Itu berita gembira lah untuk apa? Anak petani Mbak ya, anak petani yang ada tinggal di Lampung Mbak ya. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, yaitu dalam bentuk ini Mbak, beasiswa bebas UKT sebenarnya itu. Jadi mereka ke sini nanti udah nggak pakai biaya lagi gitu ya, bebas SPP-nya, UKT-nya itu. Nah syaratnya itu tadi, harus anak petani yang punya ini Mbak, Kartu Petani Berjaya, KPB. Kartu Petani Berjaya. Iya itu. Nah sekarang masih ada kesempatan ini. Jadi kalau misalnya calon mahasiswa yang dari keluarga kurang mampu atau anak petani, bisa mengurus itu. Nanti kalau misalnya nanti diterima di kita, nah mereka ada peluang untuk mendapatkan itu. Caranya juga mudah. Nanti bisa mendaftar di inilah, di webnya Petani Berjaya bisa, atau kalau kesulitan bisa bertanya ke kampus Polinela. Nanti akan dibantu gitu. Baik, berita gembira nih Sobat Polinela. Kita ternyata di mekanisasi pertanian ada sebuah program afirmasi atau khusus begitu ya Pak, Iya. untuk yang orang tuanya petani bisa masuk melalui jalur beasiswa begitu ya Pak. Iya betul. Yaitu tadi Kartu Petani Petani Berjaya. Berjaya. Mungkin untuk infonya bisa dilihat di pmb.polinela.ac.id ya Pak. Oh iya. Nah, boleh dikunjungi situs pmb.polinela.ac.id. Baik Pak, saya tadi sangat bersemangat. Cuma ternyata kita sudah sampai di penghujung acara gitu Pak. Saya mungkin mau menyimpulkan dulu sedikit ya Pak. Silakan. Dari penjelasan Bapak tadi nih, ternyata program studi mekanisasi pertanian ini prospek kedepannya luar biasa. Saya jadi teringat mimpi Indonesia di 2045 itu adalah menjadi lumbung pangan global ya Pak. Nah ini berkaitan nih dengan pertanian, pangan, dan salah satu komponennya itu adalah mekanisasi pertanian. Nah sobat-sobat milenial pasti sudah tidak asing lagi dengan teknologi, yang mana ketika teknologi ada di genggaman kita, itu dunia itu sudah kita genggam. Dan pangan pastinya nih, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 275 juta ya Pak. Iya. Nah itu pangan, pertanian itu tidak akan punah sebelum manusia itu punah begitu ya Pak. Baik, mungkin ada statement closing dari Bapak untuk Sobat Polinela. Iya, jadi bagi calon-calon mahasiswa Polinela khususnya mekanisasi pertanian, silakan masuk ke D3 mekanisasi pertanian, karena di sana Anda bisa berkembang, mengembangkan kemampuan Anda dalam rangka untuk meningkatkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Wahyu tadi, jadi memenuhi kebutuhan pangan dunia itu tadi dengan melalui mekanisasi pertanian. Baik, terima kasih untuk Sobat Polinela. Bisa terus saksikan Polinela Podcast di akun YouTube official Politeknik Negeri Lampung, dan bisa juga nih didengarkan di aplikasi Spotify dalam Polinela
Podcast. Baik Pak, terima kasih. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga nanti ada kesempatan bertemu kembali. Selamat pagi.